Dalilnya Al-Baqarah 155, di buku kita ada itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberi cobaan kepada kalian. Ini yang dimaksud adalah cobaan dan ujian tadi yang datang kepada individu. Beriman atau kafir sama datang kepadanya. Namun kita sudah jelaskan kalau orang beriman manfaatnya meninggikan derajatnya, melipat gandakan pahalanya. Orang kafir atau fasik untuk memberi peringatan, berhenti dari kesalahannya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan Allah gunakan kalimat sedikit. Mungkin bagi kita sudah besar, tapi bagi Allah kecil sekali. Bahkan ada hadis yang berbunyi Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Nggak mungkin, pasti kita mampu lakukan itu. Allah mau kita belajar. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit hasil buah-buahan, panen. Keuntungan didapatkan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Dan di sini saksi bahasan kita adalah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia jadikan sebagai perangkatnya. Kalau bencana, tadi kita jelaskan ujian dan cobaan. Kalau bencana yang sifatnya merata, semua orang kena, maka ini hanya disebabkan karena dosa yang merata pula. Kalau di satu komunitas masyarakat itu tersebar perzinahan, tersebar riba, tersebar segala macam, jangan heran kalau datang cobaan, bencana maksud saya, bencana yang besar, banjir, longsor, apalah itu pasti datang. Kalau sudah merata dan tidak ada yang luruskan itu pasti terjadi. Dalilnya tidak ada dalam buku kita, ditulis surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Sudah buka? 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak akan pernah Tuhanmu membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Sudah? Kita pindah dalil selanjutnya surah Al-Qasas. Jadi perhatikan tadi Hud itu 117, bukti nyata Allah menjanjikan kepada kita dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Tidak mungkin bencana datang sementara penduduk negeri itu bukan masih beriman. Muslihun itu berbuat kebaikan, kepatuhan. Artinya mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mungkin kalau kita patuh, kita sholat, kita ibadah segala macam, kemudian datang bencana, nggak mungkin. Kalau kita lihat Indonesia sekarang datang bencana, tapi masih belum merata ya. Ada banyak wilayah yang kena. Ini karena masih berimbang antara orang yang berbuat salah dengan orang yang berbuat baik. Tapi kalau merata, hampir seluruh negeri, seperti kita tahu negerinya kaum Lut. Satu negeri mayoritasnya homoseksual. Allah binasakan sekalian. Ya. Kaum Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Satu negeri semuanya pencuri, curang dengan timbangan. Mereka sudah saling tahu ini, saling mencuri. Sampai suami istri pun tidak saling tenang. Karena bisa ditipu oleh pasangannya. Dinasehatin nggak mau, dibinasain sekalian. Dalil yang selanjutnya surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 58 dan 59. Al-Qasas 28, surah nomor 28, ayat 58 sampai 59. Ini rajin nulis karena mau ditanya atau mau ilmu ini? Hah? Saya lihat Masya Allah sekarang, wah rajin nulis. Nanti Tommy pertemuan akan datang, jangan taruh buku di sini. Saya mau lihat nulis nggak? Ilmu ini ya, untuk diterapkan dalam kehidupan, bukan karena buku. Baiklah, Alhamdulillah.
Jangan ada yang tersinggung, karena kalau tersinggung berarti kena itu ya. Ya. Nggak tersinggung kok, tapi mukanya cemberut ya. Baik, kita baca surah Al-Qasas 28 ayat 58 dan 59. Saya bacakan 58-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Banyak yang Allah SWT sudah binasakan. Ini diceritakan sebagian kecil yang sudah bersenang-senang dengan kehidupan mereka, berfoya-foya, ya, zina sana sini, mabuk, segala macam mereka lakukan. Maka itu lihat tempat-tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka. Kecuali sebagian kecil, ada sebagian orang yang masih menempati, tapi sudah tidak ada. Paling pun cuma jadi kenangan sejarah. Kayak kita tahu misalnya Madain Saleh yang ada di Saudi, yang tempatnya kaum saleh. Ada sekarang, kita bisa lihat tempatnya mereka. Atau mungkin yang di Jordania, yang dianggap itu juga bagian daripada kemungkinan di situ juga tempatnya, karena masih diterka-terka oleh banyaknya ahli sejarah gitu kan. Di Petra, itu juga sama. Tapi kita cuma bisa lihat paling dijaga oleh pemerintah. Makanya Allah mengatakan, lihatlah tempat kediaman mereka, tidak ada lagi yang huni. Mereka punya dulu suri foya-foya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari segala macam. Tapi lihat tempat tinggal mereka, tinggal kenangan. Dan tidak ada yang ditinggali kecuali sedikit. Maknanya adalah hanya jadi kenangan sejarah. Dan kami adalah pewarisnya. Kami ambil alih tempat mereka. Udah, jadi bagian dari bumi kembali. Ayat 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan tidak ada Tuhanmu, hai Muhammad, mustahil Allah membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus ke kota-kota tersebut Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Pasti sampai dulu peringatan. Allah enggak, walaupun negeri itu zalim, tapi belum ada orang yang menyampaikan kebenaran, maka Allah belum binasakan. Orang-orang Quraisy itu menyembah berhala udah lama. Dari zamannya Amr bin Luhai, ratusan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi memang belum ada yang sampaikan kepada mereka masalah itu. Sampai Allah lahirkan di kota mereka Nabi Muhammad SAW, didakwahi 13 tahun, sampai Nabi diusir dari Mekah, masih mendakwahi dari Madinah 10 tahun, tidak mau juga, udah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala hukum. Tapi karena mereka membuka diri 10 tahun, tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah, awal tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menyerang mereka, akhirnya mereka takluk dan dikuasai, banyak masuk Islam. Ya sudah, mereka menerima hukum Allah, maka Allah SWT tidak jadi hukum. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota atau di kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Dan perhatikan penutupan ayat. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan apa? Kezaliman. Enggak mungkin Allah binasakan kalau tidak berbuat kezaliman. Maka ini perlu digarisbawahi. Harus ada penyebab dulu. Para sahabat mengatakan, kami sangat tahu dan sadar kalau kami akan memenangkan peperangan melawan musuh kalau kami sudah dengar dalam benteng musuh mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya. Betul mereka orang kafir, didakwahi, dikepung, tapi masih terjadi perang manusia biasa. Kapan kemenangan Allah datang? Justru kalau makin memuncak kejahatan mereka. Kami tahu kami akan menang justru kalau kami dengar cacian dari benteng musuh kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka mencaci maki itu sudah selesai. Besok kita menang tuh. Seperti itulah. Karena ada kezaliman yang terjadi yang luar biasa, maka Allah binasakan.